Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita bersama-sama boleh mengikuti ibadah ragawi dan semua adalah atas anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 7:18. Peliharalah kami seperti biji matamu Tuhan, dan lindungi dan masukkan kami dalam naungan sayap-Mu. Kita percaya bahwa sepanjang kehidupan kita dalam naungan sayap Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa sebelum mulai ibadah pagi hari ini. Bahwa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, buat segala anugerah-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini kami sungguh bersyukur juga Tuhan, karena kami boleh berkesempatan untuk mengikuti ibadah ragawi ini Tuhan. Kami merasakan betapa sungguh kami merindukan Engkau Tuhan, bersekutu memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Kuasai tempat ini Tuhan, setiap jemaat yang hadir di tempat ini, dan kami pelayan-pelayan boleh menyatakan kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Allah Roh Kudus, penuhi kami.
kasih Tuhan, kita mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 19-20. Jika kita mengaku tidak berdosa atas kehidupan kita, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita adalah umat yang berdosa di hadapan Tuhan. Jika kita bersalah, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Dia akan memulihkan kita, akan mengasihi kita semua. Pada saat ini, mari bersama-sama naikkan doa pengampunan di hadapan Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami mengaku atas segala kesalahan kami Tuhan. Kami mengaku atas segala Tuhan kelemahan kami. Kami seringkali jatuh dan kembali ke dalam kehidupan kami yang lama. Tetapi saat ini kami mengaku bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami mengingat betapa dalamnya kasih-Mu, kami merasa berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan kesukacitaan dari Engkau Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau akan memulihkan kami. Dan saat ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita bersama-sama. Doa Bapa kami. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh dibenarkan oleh karena anugerahnya juga. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kita dalam pimpinan Tuhan tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kita semua. Jalan cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tangan Tuhan jua yang menolongku dan membangunkan ku kembali. Terpuji nama Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apa
Tuhan kita. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Silakan terus coba dikasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bila bersama-sama kita mendengarkan kehendak Tuhan dibagikan bagi kita semua. Dan mari kita kembali berkata, Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Sepanjang kehidupan kami membutuhkan anugerah daripada Engkau Tuhan. Saat yang terindah bagi kami Tuhan, kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan kehendak-Mu dibagikan bagi kami satu persatu, biar tumbuh dalam kehidupan kami, firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, mengubah kami semakin serupa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan puji nama Tuhan kalau kita semua masih boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Saat ini saya akan membahas satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Aku Ada Untukmu, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh Tuhan menginjakkan kaki kami di tahun 2022 ini, kami percaya semua bukan karena kuat gagah kami dalam kehidupan kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan yang nyata, yang senantiasa Tuhan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau saat ini Engkau boleh memberikan kembali kepada kami waktu untuk bersekutu bersama saudara seiman dimanapun kami berada, baik kami yang di gereja ataupun kami yang di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah yang boleh menyatakan kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah sendiri Tuhan yang boleh melayakkan tanah hati kami sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh kami terima. Dan boleh Tuhan kami jadikan pedoman di dalam menghadapi Tuhan atau menjalani kehidupan kami di tahun 2022 ini. Tolong hamba-Mu di dalam setiap persiapannya, biarlah apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan ini Tuhan, semuanya itu boleh memberkati dan boleh Tuhan menjadikan Tuhan kepada jemaat-Mu ini Bapa sebagai bekal sehingga setiap apa yang hamba-Mu Tuhan sampaikan semuanya itu boleh berkenan di hati Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin setiap kita pasti pernah melalui masa di mana kita menjadi seorang anak atau anak kecil. Dan sebagai seorang anak kecil tentunya kadang kita merasa ketakutan, kita merasa kebingungan, bahkan kita juga merasa khawatir akan hal-hal ya mungkin yang terlihat sepele atau kecil. Atau hal-hal baru yang kita hadapi. Membuat kita merasa grogi, membuat kita merasa seolah-olah kok begini ya, seolah-olah aku tidak berani melangkah gitu. Namun di tengah ketakutan dan kekhawatiran kita, ketika kita memiliki orang tua atau ketika orang tua kita mengatakan kepada kita, nak jangan takut, papa atau mama
senantiasa ada di sini bersama dengan kamu. Jangan takut, kan ada papa. Jangan takut, kan ada mama, seperti itu. Secara otomatis ketika kita mendengarkan pernyataan orang tua kita itu, saya percaya hati kita yang waktu itu adalah anak kecil, ataupun bahkan saat ini pun ketika kita masih memiliki orang tua, ketika orang tua kita mengatakan atau orang terdekat kita mengatakan, tenang, ada aku di sini, aku siap membantu. Tenang, ada aku di sini, aku akan menolong engkau. Pasti hati kita akan merasakan satu kelegaan atau ketenangan dan kita akan merasa lebih aman. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak, di dalam menghadapi kehidupan ini kita pun juga mengalami banyak ketakutan atau kekhawatiran. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita akan kembali melihat dan kita akan kembali diingatkan bahwa kata aku ada bersamamu, bahwa aku ada untukmu, itu juga ternyata Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah kata-kata yang ingin sekali Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi, mari saya mau kita bersama-sama masuk dalam pembahasan firman Tuhan hari ini di dalam kitab Yesaya 43 pasal ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di sini kitab Yesaya ini merupakan lanjutan dari, maksud saya kitab Yesaya pasal 43 ini merupakan lanjutan dari pasal 42 dan 41 dalam konteks secara besar isinya. Dan pasal-pasal ini membahas tentang nubuatan Yesaya yang menyatakan tentang konsekuensi yang akan diterima oleh bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan mereka terhadap apa? Ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan dan juga perintahnya. Kalau kita melihat di dalam konteks pasal 41, di situ kita bisa melihat bahwa saat itu mereka berada di dalam situasi di mana mereka menghadapi satu peperangan. Dan ketika mereka menghadapi satu peperangan, ternyata di situ Tuhan Allah memberikan penghiburan kepada mereka dengan mengatakan, jangan takut. Kita lanjutkan di pasal yang ke-42, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa mereka, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah buta dan sudah tuli, sehingga mereka tidak bisa, atau lebih tepatnya mereka sudah menutup diri terhadap atau mengeraskan hati terhadap suara dan juga terhadap apa yang Tuhan berikan atau Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Jadi mata mereka tertutup dan mereka tidak bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Telinga mereka pun juga tuli terhadap firman Tuhan. Nah, menariknya di sini di pasal yang ke-43, kepada mereka yang bebal dan berlaku serong ini, ternyata Tuhan tidak mengecam mereka atau Tuhan tidak memberikan penghukuman yang dahsyat kepada mereka, tetapi sebaliknya Tuhan mengatakan jangan takut, aku akan menolong engkau dan lain-lain. Kalau kita melihat sesuai dengan nubuatan dari Nabi Yesaya di sini, memang Tuhan memberikan penghakiman kepada mereka. Tapi di sisi lain, Tuhan juga menyatakan kasih kemurahannya kepada bangsa Israel. Dan Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pasal yang ke-43 ini kita juga bisa melihat pesan yang sama yang Tuhan berikan. Sekalipun mereka serong hati, sekalipun mereka meninggalkan Tuhan demi ilah lain, sekalipun mereka tidak mendengarkan firman Tuhan atau setiap perintah-perintah Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka sebagai penebus bangsa Israel. Sungguh satu hal yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama di situ, kita melihat ada dua nama yang Tuhan Allah sebutkan. Yang pertama adalah Yakub dan yang kedua adalah Israel. Bapak Ibu, pergantian nama Yakub menjadi Israel ini menunjukkan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan umatnya. Saya percaya kita semua pasti tidak asing dengan cerita Yakub.
Yakub dulu adalah seorang pengecut, seorang penipu. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan semuanya itu. Setelah pergumulannya dengan Tuhan selama semalaman, Tuhan menyatakan bahwa engkau bukan lagi Yakub tetapi engkau menjadi Israel. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa pergantian nama ini menunjukkan Tuhan memberikan kasih yang begitu luar biasa kepada umatnya yang bahkan tidak layak untuk menerima kasih itu. Dan juga hal itu Tuhan kerjakan karena Tuhan memiliki rancangan yang besar melalui ataupun di dalam kehidupan Yakub yang adalah seorang penipu dan seorang pengecut itu. Dan secara otomatis pernyataan ini menunjukkan kepada kita hubungan Tuhan dan umat pilihan Allah yaitu Israel. Dan di sini Tuhan menyatakan bahwa bangsa Israel adalah kepunyaannya. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan memanggil mereka dengan nama mereka. Dan ungkapan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu benar-benar mengenal mereka. Jadi Tuhan gak cuma sekedar tahu, tetapi Tuhan benar-benar mengenal bangsa Israel, umat yang Dia pilih. Dan pernyataan ini juga menyiratkan kepada kita satu pesan bahwa sebenarnya nasib dari bangsa Israel itu bukan bergantung kepada perbuatan mereka atau bukan bergantung kepada hal yang lain, tetapi yang lebih inti daripada semuanya itu nasib dari bangsa Israel ini bergantung pada relasi mereka dengan Tuhan. Bagaimana mereka menjaga relasi mereka dengan Tuhan. Kalau kita melihat di kitab Ulangan di situ di pasal yang ke-28 di situ kita bisa melihat ada berkat dan kutuk. Ketika mereka benar-benar menjaga relasi mereka dengan Tuhan, maka berkatlah yang mereka dapatkan. Tetapi ketika mereka tidak menjaga atau mereka cuek dengan relasi mereka dengan Tuhan, maka kutuklah yang akan mereka dapatkan. Tapi di sini kita melihat dikatakan karena bangsa ini telah tuli dan bangsa ini buta, maka Tuhan memberikan permasalahan-permasalahan kepada mereka. Jadi di ayat yang kedua di situ dikatakan ketika engkau melalui air, ketika engkau melewati sungai, ketika engkau melalui api. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ternyata dengan menyebut kata air, sungai, api, di situ Tuhan tidak secara semata-mata betul-betul melalui api, betul-betul melalui sungai. Memang ada kejadian di mana mereka melalui api. Mereka melalui air. Ketika mereka benar-benar menyeberangi sungai Yordan waktu itu dan mereka tidak hanyut. Tetapi dengan mengatakan hal-hal ini, Tuhan Allah mengingatkan kepada mereka bahwa ketika mereka menghadapi permasalahan dan Tuhan Allah tidak tinggal diam, tetapi Tuhan menjaga mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka mengalami kesusahan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu perbuatan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Ketika mereka harus melalui Laut Merah. Di depan mata mereka terbentang lautan yang begitu luas. Sebagai manusia mereka, saya percaya, jangankan mereka, kita pun ketika kita ada musuh di belakang kita dan kita melihat di depan kita ada lautan, bentangan lautan luas, otomatis hati kita pun akan mengecil. Iman kita pun juga mulai pudar. Dan di sini kita bisa melihat Tuhan menyeberangkan mereka. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mengatakan masuk dulu. Para imam masuk dulu ke sungai Yordan itu. Dan ketika mereka menginjakkan kaki, ternyata sungai Yordan menjadi kering. Dan mereka bisa menyeberangi.
Hal ini menyatakan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka untuk menolong mereka dan untuk menopang mereka. Kita melanjutkan di ayat yang ketiga dan keempat yang mengatakan di situ betapa besarnya kasih Tuhan bagi bangsa yang serong hatinya ini. Dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa Dia mengasihi bangsa Israel. Bahkan di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan bangsa-bangsa lain sebagai ganti bangsa Israel. Hal ini seumpama seorang suami yang rela memberikan segala sesuatu yang dia miliki untuk menanggung seorang istri yang senantiasa selingkuh di depan matanya. Sudah tahu jelas bahwa istri itu berlaku tidak beres, berlaku tidak jujur, tetapi sang suami oke, resiko apapun aku akan terima. Hal yang sama seperti yang Tuhan berikan, seperti yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa sama-sama dengan mereka, tetapi apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel? Mereka selalu menoleh ke kanan dan ke kiri mencari ilah-ilah yang bisa mereka lihat, yang tampak di depan mata mereka. Dan sudah pasti itu menyakitkan hati Tuhan. Dan hal yang Tuhan kerjakan ini adalah sungguh satu hal yang ironis. Tapi inilah yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Sekalipun Tuhan membiarkan mereka menderita karena akibat dari dosa-dosa mereka, hal itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tahu kalau mereka berlaku serong. Sebab itu Tuhan memberikan satu penghakiman, Tuhan memberikan satu hukuman. Tetapi di tengah-tengah hukuman yang Tuhan berikan itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap senantiasa bersama-sama dengan mereka. Mungkin kita bertanya, mengapa sih Tuhan kok memberikan cobaan itu? Atau mengapa sih Tuhan kok memberikan rintangan itu kepada bangsa mereka? Bangsa Israel. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, ini adalah cara Tuhan untuk membuat mereka kembali melihat karya tangan Tuhan. Jadi dengan memberikan berbagai cobaan dan rintangan ini dalam kehidupan mereka, Tuhan membawa mereka kembali untuk melihat karya tangan Tuhan. Dan Tuhan juga kembali ibaratnya membuka telinga mereka untuk mereka senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Ini loh karya yang sudah aku kerjakan, kamu dengarkan perintahku. Seperti itu. Dan mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan melakukan semuanya itu? Tuhan melakukan semuanya itu karena Tuhan di sana dikatakan Dia adalah Allah yang kudus, yang adalah Allah mereka. Jadi Tuhan yang telah menciptakan mereka, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Dan keselamatan yang Tuhan berikan ini bukan hanya secara jasmani, tetapi rohani mereka pun juga Tuhan perhitungkan. Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dan mara bahaya yang ada di depan mereka. Dan Tuhan memberikan kepada mereka satu kepuasan secara rohani. Dan apa yang Tuhan Allah kerjakan bagi mereka ini seolah-olah menjadi jaminan bagi masa depan mereka di dalam Tuhan. Karena itu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 di situ Tuhan menyatakan kembali kalimat penghiburan bagi mereka. Tuhan senantiasa mengatakan tidak henti-hentinya mengatakan jangan takut, aku tidak membuang engkau sekalipun engkau berbuat serong. Jadi di sini Tuhan tidak membuang mereka, tetapi Tuhan justru menyatakan kasih sayangnya kepada mereka. Tuhan menyatakan kepada mereka satu janji masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Penghakiman yang sudah Tuhan putuskan untuk mencerai beraikan mereka, kini Tuhan ubah menjadi satu pengharapan yang menyegarkan bagi mereka. Pengharapan apa itu? Di sini dikatakan bahwa Tuhan mengubah
hukuman itu menjadi satu janji bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali dan Tuhan akan membawa anak-anak mereka kembali. Yaitu anak-anak mereka yang namanya Tuhan sebut. Sehingga melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janji penyertaan Tuhan ini Tuhan nyatakan berulang kali bagi bangsa Israel ini. Hanya saja dikatakan di pasal 42 bahwa mereka itu saat ini sedang buta dan sedang tuli. Jadi sekalipun janji itu Tuhan katakan berulang-ulang, tapi mereka seolah-olah tidak mendengarnya. Padahal janji Tuhan ini merupakan jaminan bagi mereka yang berlaku setia kepada Tuhan. Ini adalah jaminan bagi mereka yang senantiasa menjaga perjanjian mereka dengan Tuhan. Bagi mereka yang senantiasa menjaga relasi mereka dengan Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, apa sih hubungannya hal-hal yang sudah kita bahas tadi dengan kehidupan kita saat ini? Pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setidaknya kita bisa melihat ada dua hal di sini. Yang pertama, sekalipun Tuhan memberikan penghukuman tetapi Tuhan tidak membenci kita. Dia hanya membenci dosa kita dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Sadar atau tidak sadar, kita adalah bangsa Israel rohani. Yang juga senantiasa berbuat serong, senantiasa mendukakan hati Tuhan, senantiasa kadang kita pura-pura tuli. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang adil. Jadi karena Dia adalah Allah yang adil, Dia tetap memberikan penghukuman atas setiap dosa atau kesalahan yang kita kerjakan. Tetapi sekalipun Tuhan Allah membiarkan kita menderita karena dosa-dosa kita, Dia tetap menunjukkan kasih setianya yang besar bagi kita. Sadar atau tidak sadar, tanpa melalui permasalahan dan penderitaan itu, kita sama seperti bangsa Israel yang buta dan tuli. Sehingga seringkali Tuhan pun juga mengizinkan permasalahan, bahkan penderitaan itu ada bagi kita semua. Tetapi sekali lagi hal itu Tuhan kerjakan bukan karena Tuhan membenci kita. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar. Karena Dia yang ingin menyelamatkan kita sehingga Dia memberikan hal itu kepada kita. Poin yang kedua, dalam melewati segala pencobaan dan permasalahan, ternyata Tuhan tidak tinggal diam nun jauh di sana. Atau Tuhan hanya berada di jarak yang ambil jarak dengan kita lalu melihat memantau saja. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita untuk menolong kita. Sungguh satu pernyataan yang menghiburkan hati kita. Benar bahwa Tuhan membiarkan kita menderita akibat dosa kita dan kesalahan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan sekali lagi bahwa Dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia tidak akan membiarkan kita. Memang Tuhan membiarkan kita terjatuh. Tetapi Dia tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Dia sendiri yang berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Maka saya percaya bahwa pertolongan Tuhan pun juga akan Tuhan nyatakan tepat pada saat yang Tuhan tetapkan. Sama seperti orang tua yang kadang membiarkan anaknya untuk jatuh. Karena mereka ingin anak itu mendapatkan satu pelajaran. Demikian halnya dengan Tuhan. Kadang Dia mau kita belajar dari sekolah kehidupan ini untuk kita boleh menyadari betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesulitan apa yang melanda kehidupan kita? Apakah itu kelaparan? Apakah itu bencana alam?
Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu trauma yang timbul atau yang akibat dari luka masa lalu? Yang mungkin semuanya itu seolah-olah berada di luar kendali kita. Yang mungkin seolah-olah karena semua hal itu kita merasakan Tuhan ini ada di mana. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Sekalipun firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah, tetapi Tuhan akan menjadikannya putih. Kain kirmisi yang merah itu Tuhan jadikan putih seputih bulu domba. Hal yang sama Tuhan juga kerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan juga kehidupan saya. Kita semua adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Kita semua adalah orang-orang yang tidak bisa hidup sempurna sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tetapi hal itu bukan berarti kita tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia mengatakan bahwa Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita, menolong kita tepat pada waktu yang Dia tetapkan. Dia berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Sehingga Dia mengatakan kepada setiap kita, jangan takut untuk menghadapi tahun yang baru ini. Jangan takut untuk kita menghadapi tantangan-tantangan yang baru di tahun ini. Memang pandemi masih tetap menghantui kita seperti momok dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa senantiasa menjaga relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ingatkan kepada kita. Tetap bertekun di dalam doa. Terus menerus bersekutu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kehidupan kita boleh menjadi satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami Bapa. Di tengah-tengah kesukaran hidup terlebih Tuhan. Menghadapi tahun 2022 ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Bahwa Engkau sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh sampai tergeletak. Kami mau mengimani semuanya itu Tuhan. Dan untuk menjalani kehidupan kami di tahun 2022 ini Tuhan. Tolong kami Bapa untuk kami boleh senantiasa menjaga relasi kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa Tuhan melekat kepada Engkau. Kami boleh senantiasa Tuhan tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan kami boleh merasakan setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh Engkau tanamkan di dalam setiap hati mereka. Sehingga Tuhan anak-anak-Mu ini Bapa tidak takut, tidak lagi khawatir menjalani masa hidup mereka. Tetapi sebaliknya mereka boleh semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Dan semakin hari semakin tinggal di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan buat setiap cinta-Mu Tuhan yang boleh senantiasa mengatakan kepada setiap kami Bapa bahwa aku senantiasa ada untuk-Mu. Dan kami mau pegang Tuhan janji firman-Mu ini untuk menghadapi kehidupan kami di tahun 2022 ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Terpuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan dengan berkata, aku ingin selalu dekat denganmu saja Tuhan. Aku ingin selalu bersekutu denganmu. Inilah segenap kehidupan kami Tuhan. Kami ingin tinggal terus di dalam Engkau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan suci. Dan Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur, boleh mempersiapkannya. Apakah ada yang belum mendapat Bapak Ibu? Yang anggur boleh dibuka dikit gitu aja, nanti biar lebih mudah. Ye. Apakah ada yang belum? Sudah siap semua Bapak Ibu? Sudah, saya undang kita berdiri bersama-sama, kita mengikuti perjamuan suci. Terima kasih. Marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua